Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan segala bentuk pujian hanya kepada Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai buku pedoman, sebagai petunjuk buat manusia yang masih hidup, bukan petunjuk orang yang sudah meninggal. Apapun agamanya, karena Allah hanya menurunkan Al-Quran satu-satunya untuk seluruh manusia, ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan diharapkan dengan petunjuk itu manusia yang hidup di dunia ini tidak akan merasa khawatir dan begitu bersedih hati. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, termasuk kita semuanya yang ada di sini. Insya Allah melalui beliau kita akan mendapat syafaat dan dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ateis itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ya, itu namanya ateis. Orangnya nggak percaya pada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya, bukan diciptakan, karena mereka tidak punya Tuhan, ya. Juga orang-orang komunis, kalau di Indonesia yang terkenal namanya PKI, ya. Mereka itu digolongkan orang-orang yang berpikiran pendek, atau bahasa kasarnya mungkin PA, ya. PA, apa itu PA itu? Pendek akal. Karena mereka hanya berpikir tentang dunia. Pikiran mereka itu tidak jauh. Hanya dunia, hanya perut dan dunia saja. Tidak sampai ke alam akhirat. Tidak sampai ke surga, neraka, ya. Hari kiamat mereka nggak percaya itu, ya. Mereka mengatakan apa? Qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan yang namanya kehidupan ya ini di dunia. Nggak ada kehidupan lain kecuali di dunia. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka tidak mengenal hari kiamat. Kerja mereka seperti apa? Ya seperti binatang, ya. Apa itu? Tumbuh, besar, kawin, mencari nafkah, punya anak, mendidik anaknya dikasih pendidikan, mencari nafkah, kawin lagi, dan terus muter. Ayam juga seperti itu. Ayam juga mencari nafkah, kan? Pagi-pagi keluar mencari nafkah, mendidik anaknya juga terus, ya. Kambing juga sama. Kambing juga mencari nafkah, menjaga anak-anaknya, sama. Jadi kehidupan itu, mereka itu seperti binatang, ya. Makanya diumpamakan di dalam Al-Quran itu mereka itu binatang, ya. Mereka binatang. Mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Mereka menjadikan dunia tempat bersenang-senang. Meskipun mereka miskin, mereka berusaha untuk senang. Apalagi yang kaya, kan gitu, ya. Mereka berusaha seperti itu, harus senang. Karena apa? Karena hidup itu hanya sekali. Gak boleh menyia-nyiakan hidup itu. Mereka, meskipun mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang buruk kepada manusia, tidak, ya. Saya pernah diskusi dengan ateis, ya, orang Korea, ya. Kenapa? Karena mereka harus hidup di dunia ini harus nikmat. Kalau mereka melanggar aturan negara, di penjara itu nggak enak. Makanya mereka tidak mau mencuri, tidak mau juga merampok. Karena merampok nanti ujungnya di penjara dan tidak enak. Sehingga mereka bilang, mereka juga bisa ngatur negara. Bisa. Makanya mereka tidak percaya dengan hari akhirat, ya. Wa yasharuna minal ladina amanu. Mereka menganggap orang-orang beriman itu rendahan. Ngapain percaya sama surga neraka? Emang pernah ke sana? Ngapain percaya kepada Allah? Emang pernah lihat? Gitu, ya. Akal mereka nggak nyampe ke sana. Gitu. Padahal Allah menciptakan dunia ini hanya untuk permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa laibu walah.
hanya permainan dan senda gurau. Ada orang diciptakan cantik, ada yang diciptakan jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cacat, ada yang dijadikannya orang kaya, ada yang dijadikannya orang miskin. Itu permainan saja, itu kan? Karena kaya miskin itu bukan hasil kerja mereka. Kalau mereka bilang apa? Saya kaya karena saya kerja keras, karena saya pendidikannya tinggi. Padahal banyak orang yang pendidikannya tinggi tidak kaya. Kalau kekayaan itu adalah karena pendidikan, maka itu profesor itu kaya-kaya, dosen-dosen itu kaya. Faktanya kan tidak. Justru orang bodoh kaya. Itulah tanda bahwa kaya dan miskin itu pilihan Allah, bukan usaha manusia. Dan mereka nggak percaya itu. Mereka maunya usaha. Mereka bilang apa? Anak kamu jelek karena ibumu jelek. Nah gitu. Faktor genetika gitu. Nggak percaya itu karena Allah mendesain jelek. Iya. Dia ganteng karena ayahnya ganteng. Dia cantik karena ibunya cantik. Tapi mereka lupa ada orang lahir kaya dan ada orang lahir miskin. Kenapa? Ada orang lahir di rahim ibu presiden, kaya kan? Ada orang lahir dari rahim konglomerat, langsung kaya, nggak usah kerja. Ada orang lahir di rahim pemulung, miskin. Ada orang lahir di rahim orang yang nggak jelas, ya jadi nggak jelas. Tidak ada orang yang meminta dilahirkan itu, tidak ada. Dan mereka tuh nggak percaya itu, nggak percaya takdir. Kita kan tidak pernah minta kita lahir pada bapaknya, ini kan tidak. Itu Allah yang menentukan. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, kata Allah. Untuk diuji apa yang telah Allah berikan kepadamu. Itu ujian kalau kita ya. Gitu. Jadi orang dikasih cantik itu ujiannya kecantikannya. Kasih ganteng, kasih pintar, ujiannya di kepintarannya. Dan kasih kekayaan, ujiannya di kekayaannya. Dikasih kemiskinan, ujiannya di situ. Jadi mulai ujian itu ketika kita dikasih sesuatu oleh Allah, kita udah akil balik itu mulai itu ujian. Ujian dimulai. Jadi bagi Allah itu tidak masalah kaya miskin sama saja. Ganteng jelek sama saja. Cantik jelek sama saja di mata Allah. Hanya ujian. Makanya Allah kasih kita mata, telinga, mulut itu alat ujian. Alat ujian, ya. Jadi mereka hidupnya seperti binatang. Bagaimana kalau ternyata manusia itu lahir di sebuah negara yang sedang dijajah, terdolimi, miskin, kan gitu kan? Kan tidak nyaman, ya. Beruntung bagi mereka yang lahir di keluarga kaya, mereka bisa bersenang-senang, ya. Dan kehidupan di dunia ini tidak ada keadilan, tidak ada. Oleh karena itu orang beriman menuntut keadilan, dan keadilan itu akan terpenuhi di akhirat tadi, di alam nanti, bukan di dunia. Ya, coba kita lahir dari rahim ibu seorang penjahat, dikejar-kejar terus, tersisa terus, kan nggak adil juga. Sementara yang sana lahir di rahim yang ibu yang baik-baik, hartanya banyak, bersenang-senang, kan nggak adil. Makanya nanti di akhirat mereka nuntut, dan Allah akan penuhi. Allah itu maha adil, karena itu semuanya adalah ujian, ya. Dan orang-orang tadi ateis, komunis itu digolongkan di dalam Al-Quran sebagai orang kafir, termasuk orang musyrik, ya. Jadi kerja mereka tuh bersenang-senang. Mereka bagaikan binatang. Wa mathalul ladzina kafaru kamathil ladzina iku bima yasma'u ila du'a wa nida sumum bukmu wa umyun fahum la yaqilun. Allah mensifati mereka itu orang yang enggak berpikir, la yaqilun. Perumpamaan orang-orang kafir itu bagaikan binatang yang dipanggil oleh pengembalanya, oleh majikannya, oleh pengembala, ya. Hei, sana ada rumput yang bagus, pindah. Mereka tuh nggak dengar. Yang mereka dengar hanya panggilan, hai. Informasinya mereka nggak tangkap. Ketika kita kasih pencerahan tentang ini ada surga, ada neraka, bahwa dunia itu tidak adil, kamu harus mendapat keadilan,
adanya di sana, di surga. Itu nggak nyampe kepada mereka. Mereka ngertinya, nggak paham mereka. Makanya dikatakan sumum bukmum umyun. Sumum itu apa? Tuli dulu, baru bisu. Jadi orang bisu itu karena tuli, Pak. Makanya Al-Qur'an bilang sumum dulu, bukan bukmum dulu. Jadi kalau bahasa Indonesia, kan dibalik bisu tuli ya. Nah, kalau Al-Qur'an tuh tuli dulu baru bisu. Tuli, bisu, buta. Nah, orang-orang semacam itu Allah mengatakan mereka itu tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak bisa berpikir. Nah, jadi mereka ternyata orang-orang bodoh. Ya. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang bodoh karena pikirannya sempit. Tidak mau minta keadilan. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi orang kafir itu ateis dan sebagainya itu hanya memandang kehidupan adalah ini, makanya mereka bersenang-senang. Kemudian yang kedua itu orang beriman. Kalau orang beriman itu disifati oleh Allah itu sebagai orang yang pintar. Wa mal hayatud dunya illa laibu wala darul akhirati khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Bahwa kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Adapun kampung akhirat itu lebih baik. Nah, bagi orang yang bertakwa, apakah Anda nggak berpikir, kata Allah. Jadi Allah itu ngomong kepada orang-orang kafir itu, apa Anda nggak berpikir di sana lebih baik daripada di sini, gitu ya? Afala taqilun. Nah, alhamdulillah kita bisa berpikir sampai ke sana. Kita percaya pada surga, neraka, hari kiamat, ada Allah, ada pengadilan, ada hisab, karena kita butuh keadilan. Itu kan kita nggak enak gitu. Terzolimi terus gitu kan. Coba kalau kehidupan hanya di sini kan kita rugi. Hidup sekali, hidupnya susah, terzolimi. Kapan kita balasnya kan? Nanti di sana akan dibalas. Makanya orang beriman itu adalah orang yang cerdas, berpikir jauh. Ya. Nah, orang beriman itu karena berpikirnya jauh, maka apa yang mereka lakukan di dunia adalah mencari bekal. Ya, mencari bekal untuk kehidupan nanti. Kalau orang kafir bersenang-senang, udah. Kalau orang beriman mempersiapkan bekal, jangan sampai kita susah di dunia, di sana susah lagi. Kalau kita sudah enak di dunia, sana susah, terserah, udah ngerasain kan. Lah kita di sini udah susah, udah tertindas. Di sana yang lebih lama tertindas lagi, masuk neraka lagi. Makanya orang beriman itu mereka menyiapkan bekal untuk akhirat. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, kata Allah ya. Maka berbekalah, siapkan bekal itu untuk akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ya, bekal takwa. Salat, zakat, melakukan kebaikan-kebaikan dan seterusnya sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah bekal takwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa. Ya, fattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku, hai orang-orang ulil albab. Ulil albab itu panggilan Allah kepada orang-orang yang mau berpikir. Jadi kita itu termasuk orang yang pintar, dianggap ulil albab. Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang pintar gitu ya. Gitu. Kalau orang kafir orang bodoh itu PA. Jadi PK itu PA. Nah, kata Allah apa? Fattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang mau berpikir. Itu namanya ulil albab ya. Jadi kita itu waladina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang bertakwa itu di yaumul qiyamah nanti, meskipun di dunia direndahkan oleh mereka, kita di atas. Makanya kita nyantai saja. Ya, kita nyantai. Walaupun kita hidupnya pas-pasan, kita nyantai saja. Karena nanti di yaumul qiyamah kita tuh di atas mereka. Kalau mereka kan memandang rendah, ngapain sholat 5 waktu? Buang-buang waktu saja. Ngapain wirid gitu ya, enakan cari duit kan gitu kan. Iya. Itu orang beriman. Jadi yang orang beriman adalah orang-orang yang cerdas. Nah, kemudian ini ada kelompok. Ini ada kelompok, ada orang-orang yang merasa pintar. Merasa lebih pintar dari orang beriman. Dan merasa lebih pintar daripada orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang munafik.
Munafik itu orang Islam, Pak. Mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka juga bangun masjid, ya, mereka juga beramal. Tapi mereka lakukan itu untuk mencari aman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amana. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman kayak kita, ngakunya aku juga sama kok beriman, gitu ya. Biar merasa satu kelompok sehingga dia aman. Ya. Mencari muka. Munafik itu munafik. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Begitu mereka kembali kepada setan-setan mereka. Nah, Allah bahasakan setan-setan. Setan di sini manusia ya. Teman-teman mereka yang pikirannya jelek tadi namanya setan ya. Syayatin itu setan-setan, gak harus setan dari jin ya, dari bangsa manusia. Jadi ketika mereka bertemu dengan kita, mereka bilang aku beriman, cari aman. Begitu mereka kembali ke kelompoknya, kepada setan-setan mereka, mereka bilang aku bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami hanya memperolok mereka. Itu orang-orang munafik. Saya hanya ngeledek mereka. Itu munafik ya. Kata Allah apa? Allah memperolok-olok mereka. Jadi Allah sebetulnya membiarkan mereka terolok-olok sebetulnya mereka sendiri ya. Jadi mereka ngakunya pintar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika disuruh mereka untuk beriman dengan sebenar-benarnya iman sebagaimana orang beriman lainnya ya. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Kata mereka apa? Apakah saya harus beriman kayak orang-orang bodoh itu? Jadi orang munafik itu menganggap orang beriman itu bodoh, gampang dibodohin. Ngaku kita, aku beriman loh, padahal dia ngeledek ya. Jadi apakah saya harus beriman seperti orang bodoh itu? Ya, itu begitu. Ala, ingatlah kata Allah. Innahum humul mufsiduna. Sebetulnya mereka tuh orang yang bodoh kata Allah. Mereka bodoh. Orang munafik itu bodoh itu Allah itu. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Namun mereka enggak ngerti, enggak paham saja. Ya. Orang beriman ikut ke sana, ikut ngamal, ikut ke sana, ikut cari aman, wani piro. Bangun musola. Yang dia pikirkan aku dapat apa dari musola? Gitu ya. Ke sana aku dapat apa dari sana? Kesini dapat apa dari sana? Itu cari aman, cari untung terus. Mereka menjadikan kehidupan dunia ini perhiasan, ya, perhiasan. Yang penting dia disanjung-sanjung, ria, disanjung-sanjung. Ya. Kalau sedekah juga pengen disanjung-sanjung, biar dihargai. Cari muka itu adalah orang-orang munafik. Ya kayak politisi lah ya, politisi yang jahat ya, bukannya bagus ya. Ingatnya ketika mau kampanye. Kalau nyumbang pilih-pilih gitu kan. Dapat apa dari sana kan gitu kan. Itu munafik ya. Tapi ada politisi yang bagus juga ya. Ada yang nyumbang, benar-benar nyumbang. Meskipun tidak terpilih di blok sana dia nyumbang terus. Itu ada, tetap ya. Dan itu politisi yang syar'i, yang islami begitu harusnya. Enggak ada hubungannya dengan suaranya. Yang penting aku nyumbang karena Allah gitu. Meskipun saya nggak dipilih nggak ada masalah. Nah itu dapat pahala. Tapi yang munafik ini, aku dapat apa dari sana? Itu munafik, tin plan, bunglon, ya. Makanya Pak Karno dulu bilang gini, saya dan generasi saya mampu mengusir penjajah karena musuh saya, penjajah kami ini warnanya putih, kelihatan beda. Itu sekarang. Jadi gampang mengusir penjajah karena beda warna kulitnya. Nanti generasi selanjutnya, kata Bung Karno, nanti mungkin sekarang ya, penjajahnya itu warnanya sawo mateng. Sama dengan kita. Sama, penjajahnya sawo mateng. Seperti kita. Itu susah. Diberantas, diusir susah. Mereka adalah orang-orang munafik. Ya, bangun negara, wani piro, diambil duluan. Lah itu. Kan gitu kan, ada yang masuk ke sini ke situ hanya ngerampok sebetulnya. Ya. Jadi para leluhur kita itu memerdekakan negara ini dengan benar-benar agar merdeka. Nah, ini yang para munafik ini mencari keuntungan, ambil sana ambil sini. Yang penting dapat rebutan kursi dan sebagainya, ya. Itu munafik. Dan ini susah
diusir Pak sampai sekarang. Mereka ada yang hafal Quran. Mereka bisa ngaji. Mereka pakai dalil. Itu namanya munafik. Gitu ya. Jadi orang kafir itu menjadikan dunia sebagai apa itu kesenangan. Orang beriman mencari bekal, orang munafik perhiasan. Yang penting dia terkenal. Gitu kan? Gitu. Nah, kalau boleh saya tanya nih, kalian tuh kalau ada dua pilihan nih. Munafik atau kafir? Kalian pilih yang mana nih bawah ini? Ya. Kalau di Al-Quran mereka dua-duanya bodoh. Iya. Kata Al-Quran apa? Inna Allah jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kata Allah apa? Allah mengumpulkan orang munafik dan kafir sama-sama di neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Jadi nggak ada bedanya itu. Meskipun munafik itu dia bersahadat, bedanya gitu ya. Kafir ada yang ahli kitab, ada yang tidak punya Tuhan, tapi nanti masuk neraka jahanam. Justru orang munafik itu yang susah diberantas Pak daripada orang kafir. Orang kafir jelas, gitu ya, jelas. Ini orang munafik ini yang bermasalah. Ini tantangannya berat, sangat berat sehingga Pak Karno itu bilang begitu. Sawo matang penjajah kita sekarang. Nyampur ya. Ya jadi kayak musuh di dalam selimut. Ini sangat berbahaya. Sehingga Allah bilang apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di dasar neraka. Keraknya neraka itu orang munafik, Pak. Fi darkil asfali minan nar. Itu orang munafik. Parah itu. Ya pantaslah, susah Pak diberantas. Kita mau serang mereka, dia bersahadat, dia berpakai gamis, dia macam-macam, sama kayak kita. Masa kita menyerang saudaranya sendiri, sama-sama bersahadat, sama-sama sholat. Nah itu. Nah karena kelakuan semacam ini, Allah ganjar mereka dimasukkan ke dalam neraka paling bawah. Fidarkil asfal ya, jangan aspal kan bawah tuh. Itu bahasa Arab Pak, aspal. Fidarkil asfali minan nar, paling bawah ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari menjadi orang munafik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.